sebagai sahabat Vicky Prasetyo. Kebetulan kami juga sama-sama di dunia entertainment sebagai seorang seniman, dan saya bersyukur kenapa Vicky banyak cerita tentang saya, tentang visi misinya untuk kota Pemalang, bagaimana nantinya akan ada perubahan ataupun revolusi di Pemalang, di mana memang perlu ada orang-orang seniman yang ada di setiap daerah. Salah satunya kita orang kreatif untuk bisa membangun kota tersebut, sehingga akhirnya menarik bukan secara wilayah atau secara lokal, tapi secara nasional, sehingga akhirnya banyak orang yang datang. Nah, itu kan juga dipresentasikan kepada sebagai artis. Banyak orang yang pengen ketemu artis, banyak orang yang mau ketemu influencer. Nah, semoga dengan adanya seorang pemimpin ataupun di kota Pemalang yang notabene seorang public figure, itu bisa mengumpulkan atau menarik teman-teman di daerah-daerah lain atau nasional untuk datang ke Pemalang, sehingga akhirnya mereka terjadi namanya trade ekonomi, ya kan, sehingga akhirnya dunia internasional pun datang, karena banyak banget potensi di Pemalang yang bisa dikembangkan. Kita ini kan orang-orang artis itu pasti kan akan melihat daerah-daerah ini kayak harus diginiin deh, kayaknya harus diginiin kayak kok ini begini aja gitu kan. Bisa di pantai ini, kayak pantai ini kan harusnya bisa di daerah lain ya, karena pemikiran kita kan internasional ya. Iya. Kan ada di daerah misalnya di Bali, misalnya di mana yang bagus, kenapa ini enggak gitu loh. Nah, itu makanya yang diinginkan oleh Vicky, menjadi pengembangan kota Pemalang untuk menjadi Pemalang yang maju, sehingga akhirnya bisa menjadi trademark kota Pemalang dan membantu masyarakat di seluruh wilayah kota Pemalang. Nah, itu apalagi saya sebagai teman-teman kan gini, saya sama Vicky secara pribadi adalah kita artis yang jatuh bangun tapi tetap fight, ya kan, sehingga akhirnya bisa berhasil. Notabene juga sama kayak seperti yang sekarang Presiden kita juga seorang yang fighters, warrior gitu kan, jatuh bangun sehingga akhirnya sekarang mendapatkan posisi yang memang sudah waktunya bisa kita, dan memang sudah waktunya kota Pemalang untuk mendapatkan yang namanya perubahan, sehingga Pemalang jadi maju gitu. Oke, Mas Andi, satu pertanyaan, bahwa Vicky kan belum tahu kondisi Pemalang sebenarnya, apalagi dengan kondisi tsunami birokrasi yang kemarin. Pemalang sendiri IPM-nya adalah nomor 35 dari bupati sebelumnya. Sudah 3 bupati tidak bisa mengangkat IPM, PDRB dan sebagainya. Sedangkan Mas Vicky baru kemarin Lanuwun, kiatnya apa untuk revolusi? Jurus-jurusnya ada nggak? Jurusnya misalnya kasih contoh waktu saya ngobrol, misalnya kan permasalahan di setiap wilayah untuk kota Pemalang adalah sampah. Ya kan, sampah itu banyak permasalahan secara nasional pun sudah dicanangkan, tapi tidak diketahui di wilayah. Ya kan, jadi bagaimana komunikasi antar daerah dan pusat itu terjalin, sehingga akhirnya informasi, sekarang kan informasi sangat luas, data pun bisa kita pelajari dengan dunia digital yang sangat akurat ya. Nah, artinya di situ pun bisa melihat pemetaan per wilayah, kondisi yang terjadi itu bisa kita pelajari semuanya. Nah, apalagi yang saya lihat ini kan Vicky sudah mempunyai manajemen tim yang memang sudah biasa secara nasional mempromosikan beliau, sehingga akhirnya dikenal oleh seluruh masyarakat di Indonesia nasional. Nah, itu nah. Oke, pertanyaan terakhir kan, bahwa di Kabupaten Pemalang dengan terbatasnya SDM yang ada di ASN sekarang ini bagaimana kiatnya sang gladiator untuk revolusi birokrasi, sedangkan dari ukuran senior dan junior itu sangat jauh sekali. Mas Vicky kan nggak tahu seperti itu birokrasi di Pemalang. Kalau masalah program kerja A, B, C, D, sampah dan sebagainya itu oke lah, program nasional. Kalau yang tapi saya lihat ya, revolusi birokrasinya bagaimana? yang saya lihat kan dia kan punya wakil pun yang benar-benar tahu kepala desa di sini ya. Salah satu kepala desa di Pemalang, artinya kan beliau bisa Kabupaten Tegal. Kabupaten Tegal. Artinya kan tetangga ya. Pemalang tetangga Pemalang sama Tegal kan sama, karena kan mereka dekat ya. Pasti tahu tentang kondisi mereka itu kan posisinya sama. Memang kulturnya sedikit beda. Tapi karena ini adalah kan Jawa ya, penduduk Jawa semuanya, ini kan udah biasa di Indonesia, biasa di Jakarta, biasa di Jawa, sehingga akhirnya pasti saya yakin untuk SDM pun dia bisa mempunyai kebijakan yang tepat untuk memaksimalkan SDM di pemerintahan satu. Kedua adalah bagaimana dia dengan masyarakat setempat, dia harus namanya turba, harus turun sama-sama
dan dia sudah melakukan. Saya melihat dia bertanya apa sih yang terjadi di Pemalang ini, padahal dengan waktu yang singkat loh. Ini waktu singkat loh buat Vicky, tapi memang harus seperti itu. Seorang pemimpin itu dia harus turun ke bawah, ke lapangan untuk melihat kondisi-kondisi yang terjadi, hingga akhirnya memberikan solusi. Nah biasanya kan solusi itu didapatkan di pemerintah pusat, Iya betul. ya kan? Nah Vicky kan udah biasa di pemerintah pusat, Iya. ya akhirnya dia bisa memasukkan antara konsep otonomi atau otoritas dari pemerintah pusat untuk di otonomi daerah gitu. Pak, satu lagi Pak ya. Kalau di bidang pendidikan dan kesehatan. Ya. Pendidikan dan kesehatan itu hal penting dan khusus dan utama. Ya. Sedangkan pendidikan di Pemalang itu dari mulai buku-buku LKS, terus belum lagi sekolah swasta yang kita bayar, ya kan. Terus untuk kesehatannya biaya dari sekolah puskesmas hingga ke rumah sakit atau pasien yang harus dirujuk bahkan ke RSCM Jakarta karena satu contoh kanker toraks yang ada di paru-paru sini. Ya. Nah, ada jurus tersendiri mungkin dari panjenengan sendiri, dari Anda sendiri sama artis, sama sahabatnya untuk baik ini loh di Pemalang seperti ini pendidikannya, kesehatannya seperti ini. Saya punya ilmu seperti ini, coba diterapkan. Kayak gini, saya kasih contoh ya. Iya, satu Kita contoh. kasih contoh kayak yang jadi kita tentang sampah dulu ya. Nah, Nanti dulu ya, saya bawa ke situ dulu ya. siap. Kan saya Vic, gua ada nih yang gue perhatiin udah ada produk yang bisa memutus mata rantai penimbunan sampah yang sudah diaplikasikan di setiap daerah, contoh di Banyumas, di Bali, contoh di Jawa Timur, Malang, contoh di Jakarta sudah ada. Vic, ini kan permasalahan banyak yang terjadi nih. Bagaimana kita memutus ini TPA misalnya gitu. Nah, ini produknya. Coba deh jalankan. Itu ada di pusat. Ya kan, kapan nih? Samperin atau suruh tim ataupun suruh jajaran nantinya jajaran kedinasan untuk bisa treat informasi bisa berjalan, tapi yang dibutuhkan kecepatan, dan aku yakin ini bisa. Begitupun juga nanti di bidang kesehatan dengan yayasan-yayasan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Oke, siap. mohon kita semua menempatkan tempat duduk masing-masing.